Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di channel Al-Fatih Developer. Di video kali ini kita akan melanjutkan kembali materi mengenai dasar HTML. Jadi bagi teman-teman yang belum menonton video sebelumnya, yaitu mengenai anatomi HTML, itu silahkan ditonton dulu supaya pada episode kali ini kita bisa nyambung materi yang akan dibahas ya. Nah, jadi pada episode kali ini kita akan membahas mengenai elemen dasar HTML bagian ke-1. Nah, kenapa ada bagian ke-1? Jadi ini saya pisah beberapa bagian gitu supaya pembahasannya juga tidak terlalu panjang, nanti durasi videonya juga akan lama gitu. Jadi saya pecah dari yang mudah-mudah saja dulu ya. Nah, baik, jadi yang akan dibahas pada kesempatan kali ini yaitu ada struktur dasar HTML dan ada beberapa tag yang akan kita bahas, yaitu mengenai heading, format teks, lalu paragraf, lalu ada jenis paragrafnya, dan yang terakhir yaitu hyperlink. Nah, di sini kita akan membahas terlebih dahulu mengenai struktur dasar HTML ya. Jadi kalau misalkan kita lihat lagi secara keseluruhan ya dalam website. Jadi website itu serupa ya atau sama dengan berkas dokumen seperti koran, majalah ataupun buku ya. Jadi website juga mempunyai struktur konten layaknya dokumen sehari-hari yang kita baca ya. Contohnya pada sebuah majalah itu ada judul, ada gambar yang ditampilkan dan juga teks dalam bentuk paragraf ya. Jadi kalau misalkan jika kontennya itu panjang, biasanya terdapat subjudul gitu ya untuk memisahkannya menjadi beberapa bagian. Nah, judul dan subjudul pada sebuah dokumen itu menggambarkan suatu hierarki dari informasi. Contohnya, misalkan judul dengan ukuran besar itu merupakan judul utamanya, sedangkan judul kecil di bawahnya itu menjelaskan informasi yang lebih detail lagi. Nah, ini adalah berkas HTML atau struktur dasar HTML, contohnya seperti ini ya. Jadi di sini di atasnya ada doc type, lalu di bawahnya ada tag HTML, tag head, ada title, lalu ada body, ada heading ke-1, dan ada paragraf. Ya, ini adalah contoh sederhana atau struktur dasar HTML. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa struktur dasar HTML itu dituliskan dari beberapa elemen ya. Jadi setiap elemen HTML itu terdapat 2 tag ya. Jadi yang perlu diingat, pada setiap elemen HTML itu terdapat 2 tag ya. Ini 2 tag, ini tag pembukanya, lalu ada tag penutup ya. Jadi 2 tag di sini tuh maksudnya ini tag pembuka, lalu di sininya tag penutup. Nah, di antara tag pembuka dan penutup sebuah elemen, kita dapat meletakkan konten ya. Jadi kontennya itu dapat berupa teks ataupun sebuah elemen HTML yang lain ya. Jadi kalau misalkan tag penutup itu di sini ada garis miringnya, lalu untuk kontennya itu berada di tengah. Nah, secara keseluruhan antara tag dan konten itu biasanya disebut dengan elemen. Nah, salah satu contohnya yang tadi di bagian awal ya mengenai struktur dasar HTML. Contohnya di sini elemen HTML itu mempunyai konten, yaitu elemen head dan juga elemen body. Ya, jadi di sini elemen HTML mempunyai konten yaitu elemen head dan juga body ya di dalamnya itu. Kalau lihat di bagian di sini ada tag pembuka HTML ya atau tag HTML-nya, dia memiliki 2 konten yaitu head dan juga body. Nah, elemen head juga dia mempunyai elemen yaitu title ya, contohnya di sini judul halaman. Maka kalau lihat di bagiannya title-nya itu masih berada di parent-nya dari head. Nah, begitu pula dengan elemen lainnya ya. Contohnya di sini ada body, bahwa body itu mempunyai konten H1 dan juga P ya. Nah, di sini kita akan
bahas lebih lanjut mengenai heading ya. Jadi heading itu merupakan salah satu elemen atau tag HTML yang mempunyai fungsi untuk menunjukkan bagian penting. Jadi elemen tag heading ini memiliki 6 tingkatan dari H1, H2 sampai H6 ya. Biasanya yang paling besar itu di H1. Ini biasanya digunakan untuk membuat judul ya, untuk membuat judul pada sebuah halaman web. Jadi perbedaan masing-masing dari urutan angka itu hanya besar hingga kecil teksnya. Contohnya tag elemen H1 itu lebih besar dari tag 2 dan seterusnya ya. Jadi H1 paling besar dan H6 itu yang paling kecil. Jadi biasanya H1 itu digunakan untuk penulisan judul utama. Kalau H2 sub dari H1, begitupun dengan H3 gitu ya. Untuk penggunaan H4 sampai H6 itu tergantung programmernya bagaimana memperindah sebuah halaman web sesuai keperluan. Nah, ini adalah contoh code dari HTML mengenai heading ya, dari heading ke 1 sampai ke 6. Teman-teman bisa lihat di sini di bagian kiri adalah contoh kodenya, di sini adalah tampilan browsernya ya. Nanti kita akan coba latihan membuat tampilan seperti ini. Nah, di sini ada H1, bisa dilihat ini paling besar ya, kalau yang H6 itu paling kecil. Nah, di dalam penulisan HTML kita juga sangat sering menggunakan format teks di dalamnya ya, baik itu dalam penulisan judul ataupun isi dari konten halaman website tersebut. Jadi ada beberapa format teks yang umum atau biasanya digunakan. Contohnya kalau misalkan mau membuat huruf tebal itu menggunakan bold. Kalau mau huruf miring itu menggunakan italic, dan kalau mau membuat huruf untuk garis bawah itu menggunakan underline ya. Jadi kalau misalkan teman-teman belajar Microsoft Word pasti sudah familiar gitu dengan hal ini. Nah, jadi ada beberapa format teks yang biasanya digunakan di HTML. Contohnya kalau mau membuat teks tebal itu menggunakan tag B, kalau misalkan mau italic menggunakan I, underline U, begitupun yang seterusnya ya. Kalau mau kecil menggunakan small. Nah, di sini ada contohnya, teman-teman bisa lihat. Kalau misalkan menggunakan tag B, ini format teksnya menjadi tebal ya. Kalau misalkan menggunakan italic, teksnya menjadi miring. Kalau menggunakan tag U itu di bawahnya ada underline ya, atau garis di bawahnya gitu. Nah, selanjutnya setelah judul biasanya ada yang namanya paragraf ya. Jadi untuk memahami pembuatan paragraf pada HTML, jadi teman-teman diharapkan sudah memahami penulisan apa itu tag, elemen, dan atribut ya. Jadi tag sama elemen tadi udah dibahas sedikit, dan atribut itu di bagian anatomi HTML juga sudah dibahas. Jadi paragraf di sini merupakan suatu tag untuk membuat penulisan dalam bentuk paragraf ya. Jadi tag paragraf ini terdapat 3 atribut yang teman-teman bisa kombinasikan dengan tag paragraf ya. Contohnya kalau misalkan mau rata kiri itu bisa menggunakan legend left, kalau mau rata kanan menggunakan right, kalau tengah center, kalau rata kiri kanan bisa menggunakan justify ya. Itu sama kalau di Microsoft Word juga ada. Nah, ini adalah salah satu cara menggunakan atribut di HTML, tapi sebenarnya cara ini tuh sudah tidak direkomendasikan ya. Jadi lebih baik kita bisa menggunakan CSS. Nah, tapi karena di sini kita belum mempelajari mengenai CSS, kita bisa menggunakan atribut yang ini. Nah, teman-teman bisa lihat di sini, jadi antara paragraf ke-1, kedua, dan seterusnya itu berada di dalam tag P ya. Nah, jadi dari contoh di atas teman-teman bisa lihat bahwa penulisan paragraf pertama dan kedua itu dipisahkan menggunakan elemen P ya. Contohnya ini yang ke-1, ini yang kedua, kayak gitu. Nah, ini adalah 4 jenis paragraf yang biasanya digunakan ya untuk rata kiri, kanan, tengah, ataupun kiri, kanan. Itu bisa menggunakan atribut namanya line. Selanjutnya yang terakhir ada hyperlink. Jadi hyperlink di sini sering dikenal dengan link, yaitu menghubungkan antara suatu dokumen dengan dokumen yang lain pada HTML. Jadi kalau misalkan teman-teman membuka sebuah website,
lalu di situ ada tulisan menu A, menu B. Ketika diklik diarahkan ke halaman tertentu. Nah, itu menggunakan konsep namanya hyperlink ya. Atau ketika teman-teman menemukan tombol download di sini, klik di sini lalu diarahkan ke link yang lain atau berada di website tersebut. Nah, contoh simpelnya seperti itu ya. Jadi tujuan dari hyperlink ini membuat sebuah teks ataupun gambar yang ketika diklik akan dialihkan ke halaman tertentu yang sudah ditetapkan dalam penulisan hyperlinknya ya. Jadi hyperlink sendiri itu ditulis dengan menggunakan tag A ya, atau biasanya disebut dengan tag anchor gitu ya. Jadi ini selalu diikuti oleh atribut namanya ref, di mana di dalam ref itu atau biasa disebut dengan hypertext reference, ini yang akan diisikan alamat yang dituju ya ketika bagian tersebut diklik. Jadi contoh penulisannya kayak gini. Pertama ada tag A-nya, lalu atribut ref, lalu di dalamnya itu diisi dengan link ya. Contohnya di sini google.com. Jadi kalau misalkan dijalankan, ketika diklik di sini akan mengarahkan ke website Google ya, contohnya kayak gitu. Nah, baik, kita akan coba latihan materi yang tadi ya, dari pembuatan heading, format teks, paragraf, dan juga hyperlink. Silahkan dibuka aplikasi Visual Studio Code-nya ya. Oke teman-teman, di sini saya sudah membuka aplikasi Visual Studio Code-nya. Jadi bagi teman-teman yang belum membukanya, silahkan dibuka terlebih dahulu ya. Oke, kita buka dulu project yang sebelumnya ya, yang di episode ke-1 kita sudah membuat sebuah folder. Nah, di sini saya membuka baru aplikasi Visual Studio Code-nya, jadi masih belum ada project yang dibuka ya. Jadi kita akan masukkan dulu foldernya. Caranya teman-teman silahkan masuk ke file ya, ke file yang ada di kiri atas, lalu pilih open folder ya. Silahkan diklik aja open folder. Setelah itu silahkan arahkan ke folder yang teman-teman buat ya. Kalau misalkan yang HTML itu bebas ya, di mana saja. Nah, di sini saya kasih nama foldernya itu HTML. Dan sudah ada satu file yaitu latihan1.html ya. Nah, di sini kita akan coba membuat file baru untuk latihan yang kedua ya. Jadi caranya untuk membuat file, kalau teman-teman masih ingat, silahkan diarahkan ke icon yang berada di sebelah kiri nama foldernya ya. Kalau misalkan kalian ngasih nama foldernya dengan nama kalian, itu silahkan diarahkan ke bagian ini ya. Lalu silahkan klik icon yang ke-1. Nah, di bagian sini beri nama dokumen HTML-nya ya. Karena di sini sudah ada latihan 1, maka di sini saya kasih nama latihan 2. Jangan lupa tambahkan ekstensinya yaitu .html. Oke, selanjutnya kita akan membuat struktur HTML-nya terlebih dahulu ya. Jadi caranya teman-teman bisa ketik aja HTML ya, lalu pilih yang kedua, atau bisa menggunakan tanda seru ya. Nah, setelah itu di bagian judul di sini kita beri nama saja latihan 2 ya, latihan 2. Nah, tadi yang pertama kita sudah mempelajari mengenai heading ya, dimana heading ini biasanya digunakan untuk pembuatan judul, dimana untuk urutannya itu dari H1, H2 sampai H6 ya teman-teman. Caranya itu di sini di baris ke-9 ya. Itu jangan diketik kayak gini ya, H1 lalu kurung tutup. Nah, jadi caranya itu teman-teman tinggal tulis nama tagnya saja ya. Jadi tinggal ketik aja H1 lalu tekan enter saja. Nanti kursornya itu akan langsung berada di tengah-tengah ya. Jadi saya ulang kembali materi di pertemuan sebelumnya supaya teman-teman tidak lupa dan lebih paham lagi. Misalkan di sini kita tulis heading 1, lalu H2, heading 2,
Ini untuk H3 ya, heading 3. Ini H4, heading 4. Lalu H5, heading 5. Dan yang terakhir itu yang ke-6 ya. Nah, kalau misalkan sudah, itu silahkan kalian save aja. Bisa masuk ke file lalu pilih save atau tekan Ctrl sama S. Setelah itu kalau misalkan sudah, tinggal klik kanan. Tinggal klik kanan ya, kita akan coba jalankan filenya. Tinggal klik kanan lalu pilih Open with Live Server ya, atau bisa tekan Go Live yang ada di bawah di sini. Nah, oke, jadi ini adalah tampilannya ketika file HTML tadi dijalankan ya. Dari heading ke-1 itu paling besar, kedua, ketiga, dan yang paling kecil itu heading ke-6 ya. Jadi teman-teman bisa perbesar juga, bisa lebih jelas ya. Ini untuk heading 1, 2, 3, 4, 5, dan juga 6. Nah, oke, kita kembali lagi ke Visual Studio Code-nya. Di sini kita akan lanjutkan lagi ke bagian paragraf ya. Nah, di sini kita kasih komen aja dulu. Teman-teman bisa tekan Ctrl sama slash. Misalkan ini untuk heading. Selanjutnya di sini kita coba belajar dulu yang paragraf ya. Nah, untuk paragraf tagnya itu menggunakan tag P ya, menggunakan tag P. Di sini tinggal ketik aja P lalu tekan enter ya. Nah, di sini saya pengen membuat sebuah teks yang lumayan panjang gitu. Jadi kalau misalkan ngetik itu lama juga, atau solusi lainnya teman-teman bisa copy paste. Tapi di Visual Studio Code juga sudah menyediakan teks dummy ya. Jadi teks dummy itu teks yang random gitu, tapi teman-teman bisa lihat gambarannya kalau misalkan apa ya, ada penulisannya itu kalau panjang bagaimana ya. Nah, di bagian sini ya, jadi saya ulangi dulu, tinggal ketik P aja lalu nanti dibuatkan tag paragrafnya. Setelah itu di enter aja supaya teksnya itu berada di sini ya. Teman-teman tinggal ketik aja lorem ya, tinggal ketik aja lorem. Setelah itu tekan enter atau pilih yang ini ya. Nah, nanti akan langsung dibuatkan teks randomnya. Nah, kalau teman-teman lihat tampilannya seperti ini, jangan panik ya, karena ini teksnya panjang. Itu tinggal digeser aja ke sebelah kiri. Tapi kalau misalkan mau dijadikan dalam satu layar, itu kalian bisa masuk ke view lalu pilih yang word wrap ya, yang bagian ini. Nah, sehingga tampilannya kayak gini. Misalkan ini untuk paragraf ke-1, kita coba save dulu ya. Lalu lihat tampilannya. Nah, ini adalah contoh paragraf yang dibuat ya. Ini untuk paragraf ke-1. Lalu untuk paragraf keduanya kita bisa kopas aja. Misalkan ini untuk yang kedua, ini yang ketiga, ini yang keempat gitu. Setelah itu tinggal tekan Ctrl+S atau save, lalu lihat perubahannya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini kita sudah membuat sekitar 4 paragraf ya. Nah, untuk atributnya tadi itu kita bisa menggunakan ligand ya. Contohnya di sini ligand. Untuk contohnya yang ini left. Lalu untuk paragraf kedua di sini kita bisa menggunakan right. Lalu yang ketiga di sini kita coba menggunakan center ya. Dan yang terakhir itu justify atau rata kiri kanan. Nah, kalau sudah silahkan di save, coba lihat perubahannya. Nah, teman-teman bisa lihat kalau paragraf ke-1 itu menggunakan rata kiri, kalau yang kedua menggunakan rata kanan, kalau yang ketiga rata tengah, kalau yang keempat itu kiri kanan. Ya, teman-teman bisa lihat perbedaannya kayak gitu. Nah, oke, itu mengenai paragraf ya. Selanjutnya kita akan mencoba mempraktekkan yang
format text ya. Nah, di mana format text di sini saya akan beri contoh 3 saja ya. Untuk yang standarnya biasanya untuk menebalkan, memiringkan, dan membuat garis bawah ya. Nah, untuk membuat teks tebal kalian bisa menggunakan elemen B ya, atau tag B. Contohnya ini teks tebal. Lalu untuk garis miring atau teks miring ya, menggunakan I, teks miring. Lalu untuk yang garis bawah menggunakan tag U ya, teks bergaris bawah ya, contohnya kayak gini. Coba save, lihat perubahannya. Nah, teman-teman bisa lihat ya, ini kalau misalkan yang teks tebal, teks miring, teks bergaris bawah. Nah, kalau misalkan mau dimasukkan di paragraf bagaimana gitu, contohnya di yang kiri ini tulisan, contohnya yang lorem ipsum ini mau tebal gitu, ini tinggal di cut aja, klik kanan ya, pilih cut. Kalian tinggal buat aja elemen B, lalu paste di sini, save. Nah, maka di sini teksnya menjadi tebal. Ya, itu kalau misalkan mau di dalam paragraf. Begitupun yang bagian ini, misalkan mau italic. Tinggal ketik I aja, lalu save. Dilihat perubahannya. Kayak gitu ya. Begitupun yang bawahnya, contohnya yang ini mau menggunakan underline. Nah, seperti itu ya. Itu untuk contohnya. Oke, yang terakhir kita akan mencoba tag hyperlink ya, atau menggunakan tag anchor. Nah, untuk penulisannya di sini kita bisa menggunakan tag A ya. Tinggal diketik aja A, lalu enter. Nah, nanti akan langsung dibuatkan otomatis atribut href-nya ya, atau link yang bisa kita isi di dalamnya. Ya, contohnya di sini misalkan klik di sini gitu ya, di bagian sini saya beri nama klik di sini, lalu di bagian href-nya misalkan https://google.com. Contohnya saya mau arahin ke Google ya. Save, lihat perubahannya. Saya coba ke bawahin dulu menggunakan tag break. Nah, klik di sini. Nah, kalau diklik itu langsung diarahkan ke Google ya. Nah, tapi bagaimana kalau misalkan contohnya saya tuh pengen klik di sini, tapi linknya itu terbuka di tab baru gitu di sini ya. Maka teman-teman perlu membuat tag tambahan. Nah, setelah klik di sini yaitu target. Target sama dengan tanda petik, lalu underscore. Nah, nanti akan muncul ya. Kalian tinggal pilih yang bagian blank. Save. Kita coba lihat. Jadi kalau misalkan dicoba klik di sini, nah maka linknya itu akan terbuka di tab baru. Nah, seperti itu ya. Oke, gampang banget untuk tag HTML yang kita pelajari hari ini ya, yaitu mengenai heading, paragraf, format teks, dan juga hyperlink. Semoga teman-teman bisa memahaminya. Oke, segitu aja video untuk hari ini mengenai pembelajaran dasar HTML, di mana kita sudah mempelajari mengenai heading, lalu paragraf, format teks, hyperlink ya, dan mempelajari kembali struktur dasar HTML. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.